warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Bella dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas laporan mata kuliah membaca komprehensif. Baik, kali ini saya akan membahas sebuah mitos tentang seorang gadis yang tidak boleh duduk di depan pintu. Konon katanya, seorang gadis tersebut tidak akan pernah mendapatkan jodoh. Nah, mitos ini mengenai larangan bagi gadis yang duduk di depan pintu sering ditemukan dalam berbagai budaya di Indonesia. Kepercayaan ini diasosiasikan dengan ketidakberuntungan dalam mendapatkan jodoh. Video ini dibuat bertujuan untuk mengkaji akar budaya, makna simbolistik, dan dampak sosial mitos tersebut. Dari beberapa jurnal yang pernah saya baca, hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa larangan seorang gadis yang duduk di depan pintu merupakan bagian dari norma sosial yang bertujuan untuk menjaga kesopanan, melindungi privasi, dan memperkuat struktur sosial keluarga. Nah, secara simbolistik, pintu dianggap sebagai batas antara ruang private dan publik. Kesimpulan menunjukkan bahwa mitos ini mencerminkan nilai-nilai patriarki yang ingin mengatur perilaku perempuan. Mitos seorang gadis yang duduk di depan pintu itu sudah ada sejak zaman dulu di sebuah desa terpencil di Pulau Jawa. Nah, konon katanya dulu itu ada seorang gadis bernama Sari. Gadis tersebut memiliki paras yang sangat cantik, namun ia sering melanggar aturan-aturan yang ada di desa tersebut, termasuk perintah atau larangan seorang gadis yang tidak boleh duduk di depan pintu. Ia menganggap bahwa larangan tersebut hanya omong-omong semata, sehingga di mana ada sebuah titik di usianya yang sudah matang untuk menikah, namun tidak ada satupun seorang laki-laki yang ingin meminangnya atau melamarnya. Padahal ia memiliki paras yang cantik, yang pintar, namun tidak ada satupun laki-laki yang mau meminangnya. Nah, dari situlah banyak warga mengira bahwa ia atau Sari tersebut telah melanggar aturan yang ada di desa tersebut, sehingga ia tidak memiliki jodoh. Sampai ia tua pun tidak ada satupun seorang laki-laki yang mau meminangnya. Sehingga mitos tersebut mulai menyebar di Pulau Jawa, dan sampai saat ini banyak sekali yang masih mempercayai mitos tersebut. Mitos adalah bagian dari integral dari budaya yang sering kali berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Salah satu mitos yang menarik perhatian adalah larangan bagi seorang gadis yang duduk di depan pintu. Kepercayaan ini masih sering ditemukan di masyarakat tradisional Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Sumatera. Dalam banyak kasus, larangan ini dikaitkan dengan ketidakberuntungan dalam mendapatkan jodoh, sehingga dianggap sebagai nasihat yang tidak boleh diabaikan. Menurut Widya Astuti 2018, yang merumuskan secara antropologis, pintu memiliki makna simbolistik sebagai pembatas antara dunia luar dan dalam rumah. Dalam konteks adat, posisi seorang di dekat pintu mencerminkan status sosial dan fungsi dalam keluarga. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mitos ini berkaitan dengan nilai-nilai patriarki yang menempatkan perempuan dalam peran domestik. Pendekatan antropologi terhadap mitos. Antropologi melihat mitos sebagai bagian dari sistem kepercayaan yang berfungsi mengatur pola pikir dan perilaku masyarakat. Dalam konteks pernikahan, mitos-mitos seperti ini sering digunakan untuk memperkuat norma sosial. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari mitos tersebut. Dampak positifnya yaitu menjaga tata krama dalam keluarga dan masyarakat. Dampak negatifnya yaitu membatasi kebebasan perempuan, memperkuat ketidakadilan dalam satu gender, dan memunculkan stigma terhadap gadis yang melanggar. Nah, kesimpulan dari mitos tersebut yaitu mitos larangan gadis duduk di depan pintu adalah cerminan dari nilai-nilai budaya yang kompleks. Selain sebagai alat kontrol sosial, mitos ini juga mencerminkan nilai patriarki yang mengatur perilaku perempuan. Nah, simbolisme pintu sebagai pembatas sakral menjadi dasar utama kepercayaan ini. Pesan moral dari mitos seorang gadis yang tidak boleh duduk di depan pintu adalah untuk menjaga tata krama dan sopan santun. Mitos ini diwariskan secara turun-menurun dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Berikut berapa pesan moral yang terkandung dalam mitos ini. Yang pertama yaitu tidak menghalangi orang lain. Duduk di depan pintu dapat mengganggu orang yang hendak masuk atau keluar rumah. Yang kedua yaitu menghargai orang lain. Duduk di depan pintu dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak menghargai orang lain.
Yang ketiga yaitu mematuhi norma-norma sosial. Dengan mematuhi norma-norma sosial diharapkan seorang dapat lebih diterima dan dihargai dalam lingkungan sosialnya. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai laporan pra-UAS membaca komprehensif mengenai mitos seorang gadis yang tidak boleh duduk depan pintu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.